dan Pugo akan menemani Gogo Friends semua untuk melihat cerita dari sahabat-sahabat kami tentunya di 911 Go Go! Jadi, apakah sudah siap? Mana suaranya? Yuk, langsung kita dengar ceritanya. Hai Gogo Friends. Hari ini kami mau ajak kalian ketemu sama Kiki, kucing hitam lucu yang lagi dirawat di klinik. Kiki kemarin habis operasi loh Gogo Friends. Ibu Dokter Felicia dan Bu Dokter Arni lagi melihat foto ronsen Kiki untuk melihat bagian dalam perut dan badan Kiki sebelum dan sesudah operasi kemarin. Usus yang masuk sini ya. Kiki, Kiki, ayo ikut kakak Berry dulu. Saatnya pemeriksaan dokter. Nah, ini dia Dokter Felicia. Hai dokter. Oke, hai Gogo Friends. Nih kenalin, namanya yang ini Kiki. Jadi Kiki ini juga udah senior, umurnya sekitar 89 tahun. Kemarin dia baru aja selesai dioperasi. Gitu. Kemarin tuh dia masalahnya namanya hernia perinealis. Jadi ada ruangan di area dekat pantatnya. Nah, ususnya itu jadi masuk ke lubang situ. Jadi, Kiki sahabat kami ini kemarin dioperasi karena perutnya lagi sakit Gogo Friends. Jadi ada luka di bokong Kiki yang bikin usus Kiki masuk ke situ. Ya ampun, kasihan banget Kiki. Untung aja Kiki udah dioperasi. Kalau enggak kan bahaya Gogo Friends. Nah, sekarang Kiki harus dicek dulu luka bekas operasinya sama Bu Dokter, dibantu sama Om Berry. Hayo Kiki, diam ya. Ibu dokter memeriksa semua badan Kiki nih, mulai dari kuping, mata, hidung, mulut, sampai ke badannya. Semua diperiksa. Oke, kita cek dulu dari telinganya Kiki ya. Telinganya lumayan bersih, kulitnya juga tidak kering, tidak terlalu lembab. Matanya juga bersih, bersinar, tidak ada kotoran berlebih, nggak ada kemerahan, nggak ada bengkak. Hidungnya juga nggak ada ingus ya. Nah, giginya ada sedikit filming, kuning-kuning sedikit, tapi masih oke untuk umurnya Kiki yang sudah senior. Kata ibu dokter, kondisinya bagus. Syukurlah. Nah, saatnya buat cek luka bekas operasinya. Biar nggak infeksi, Bu Dokter dan juga Om Berry pakai sarung tangan dulu. Kiki, sebentar ya Kiki, biar obatnya manjur. Bu Dokter bersihkan lukanya dulu. Nah, oke, kita bersihin dulu ya lukanya. Ini cairan steril. Bentar ya Ki ya. Iya. Sabar sedikit. Nah, di sini dia nggak ada cairan berlebih ya, nggak ada ngumpul cairan, terus bengkak juga nggak ada. Untuk jaringannya juga sudah mulai, kulit-kulitnya ini sudah mulai menaut, udah mulai nempel, tapi memang belum nempel sempurna gitu. Nah, kalau belum nempel sempurna ini, setelah kita bersihkan, kita harus pakaikan salep juga. Terus diolesi obat deh, biar benar-benar sembuh. Perih ya Kiki? Tahan bentar ya. Ibu dokter pelan-pelan kok ngasih obatnya. Nah, selesai deh. Bu dokter mau kasih tahu sesuatu nih sama kalian.
Gogo Friends, jadi yang perlu diperhatikan dari kondisinya Kiki ini adalah kalau misalnya di rumah ada anabul atau ada kucing atau anjing, misalnya mereka nggak bisa pupuk selama beberapa hari, itu perlu di-aware tuh. Ya, siapa tahu bisa mengalami kayak Kiki ini, atau waktu dia pupuk ada pupuknya tuh nggak selesai gitu, itu juga harus diperhatikan. Terus waktu dia pupuk malah nggak keluar semua tapi ada kayak jendolan di samping pantatnya gitu, nah itu juga harus diperhatikan. Takutnya mengalami hal yang serupa seperti Kiki ini, hernia perinealis. Siap Bu Dokter. Sekarang Kiki balik ke kamar lagi ya, biar bisa istirahat dan cepat sembuh. Kami pamit ya Kiki. Cepat sehat ya. Bye-bye. Hai Gogo Friends. Gogo dan Pugo mau menjenguk sahabat kami yang bernama Jess. Anjing husky jantan yang berusia 13 tahun yang lagi sakit. Walaupun sudah tua, tapi Jess tetap bersemangat ya. Wah, Jess seneng ya ada kami dan juga Gogo Friends. Iya, kami juga sayang kok sama kamu, Jess. Gogo Friends, kalian merasa ada yang aneh nggak sama Jess? Iya, Jess jalannya emang miring-miring. Hari ini kita temenin Jess buat periksa kesehatannya ke Om Dokter Harrisman yuk. Ayo Om Ferry, pakaikan tali buat Jess. Jess, ayo dong, pakai talinya dulu yuk. Good boy. Let's go, kita ke tempat Om Dokter. Gogo Friends, sebelum diperiksa sama Om Dokter, Jess harus melakukan Jess. pemeriksaan Ini kita awal minta dulu timbang sama dulu, Om Jess. Adrian. Pertama-tama kita cek berat badannya dulu ya. Untuk Jess berat badannya pas 20 kilo. Tenang. Udah kok, udah. Periksa suhunya Oke, udah. bentar ya, Jess. Aduh, gimana hasilnya Om Adrian? Oke, untuk suhunya kita dapat 38,4. Sebenarnya masih normal-normal saja. Pemeriksaan selanjutnya kita bisa cek detak jantungnya ya. Oke. Ayo, jadi anak yang baik ya, Jess. Jangan bandel kayak tadi ya. Nah, untuk detak jantungnya, Jess, kita 124 per menit. Nah, itu masih normal saja. Good boy. Gitu dong. Gogo Friends, selain pemeriksaan detak jantung, Jess juga diperiksa pernapasannya. Kita ngecek pernafasan dari kembang kepisnya dada atau perut ini, Mas. Jadi kita cek, saya hitung dulu. Oke, untuk Jess ini nafasnya cukup cepat ya Mas ya. Dia sekitar 60 kali dalam per menit untuk mengambil nafas. Kalau normalnya berapa kira-kira? Normalnya harusnya lebih rendah dari itu Mas. Ya. Semoga Jess nggak apa-apa ya, Gogo Friends. Nah, karena pemeriksaan awal udah selesai, sekarang Jess diantar untuk ketemu dan diperiksa sama Om Dokter Harrisman. Hai Om Dokter. Hai semua Gogo Friends, hari ini
saya kedatangan pasien namanya Jessie. Jessie ini jenis husky, umurnya 13 tahun. Beberapa pemeriksaan sebelumnya itu ditemukan adanya tumor pada kupingnya. Lalu dilakukan pengobatan, diterapi, dan hari ini saya mau ngecek di kupingnya itu melalui sebuah video otoskop. Nanti kita akan lihat sama-sama di video tersebut apa yang terjadi di dalam telinganya Jessie. Oh, gitu ya Om Dokter. Gogo Friends, biar pemeriksaan menggunakan kamera kecil yang nanti dimasukkan ke dalam kuping Jess berjalan lancar, Jess-nya harus disuntik dulu biar tertidur. Pelan-pelan suntiknya ya, Bu Dokter Cibi. Oke, memang agak sakit ya disuntikkan. Ya, dan ini proses biar Jessie tidur, biar nanti kita bisa periksa telinganya. Jess udah mulai tertidur, Gogo Friends. Sebelum memasukkan kamera kecilnya, kuping Jess harus dibersihkan dengan cairan pembersih telinga dulu, Gogo Friends. Untung prosesnya nggak butuh waktu lama dan nggak susah. Kalau udah, kita mulai yuk, Om Dokter Herisman. Pelan-pelan masukin kamera kecilnya ya, Om Dokter. Jadi kita akan lihat kondisi luarnya dulu yang kemarin sudah didiagnosa ada tumor. Nah, inilah tumornya ya. Nah, ini bentukan tumor di dalam telinga, ini telinga luar. Nah, ini ada tumor lagi di dalam nih yang warna abu-abu ya. Nah, itu juga ada tumor lagi itu di dalam. Namun untuk penyebab kondisi kepalanya miring itu tidak di sini letaknya, itu letaknya di dalam, yaitu di membrana timpani. Astaga, tumornya banyak banget. Kamera kecilnya jadi nggak sampai ke bagian terdalam telinga deh. Kasian Jess, pasti sakit banget. Jadi gini, telinganya pada pada dog itu bentuknya letter L. Jadi ini ada namanya vertikal kanal, ini namanya horizontal kanal. Nah, di sini letak gendang telinga, jadi agak jauh agar si kotoran telinga sampai ke sini. Nah, kondisi yang terjadi sama Jessie itu stuck di sini. Nah, di sini nih jadinya sekarang ada banyak gerombolan tumor di sini. Nah, kalau gerombolan tumor di sini, berarti nggak bisa masuk ke dalam. Nah, bisa diasumsikan di dalam ini sudah sudah dipenuhi oleh tumor si gendang telinganya itu. Kita tahu bahwa telinga itu salah satu pusat keseimbangan. Ketika dia sudah terganggu, maka akan terjadi oleng. Gogo Friends, kata Om Dokter, Jess nggak bisa dioperasi karena tumornya udah terlalu banyak. Dan kata Om Dokter, kemungkinan umur Jess nggak lama. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengurangi rasa sakitnya dan membuat Jess bahagia. Untungnya selain para dokter, Om Ferry selalu ada merawat dan menemani Jess. Jess jadi makin ceria dan semangat. Jess, terima kasih udah menjadi anjing yang baik hati ya. Every day, my face like